apa kita punya struktur ya. Ini undang-undangnya ya, undang-undangnya ada undang-undang apa ini hierarkinya itu ya, undang-undang, peraturan pemerintah ya, kemudian itu peraturan pembantu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Perdijen dan surat edaran. Jadi ini yang lengkap nih, lengkap ya. Jadi dalam suatu kasus mungkin ya ada di atasnya, tapi di bawahnya nggak ada, ya. Di bawahnya nggak ada. Kemungkinan sampai PP saja, yang lain belum keluar, ya. Nah itu bisa kemungkinan. Tapi perlu ingat saling bertentangan. Ya kalau bertentangan tuh yang bertentangan tuh yang salah, ya. Yang paling dipakai itu adalah undang-undangnya, gitu, ya. Undang-undang yang kita undang PPN adalah nomor 42. Ya, nah kemudian ini ada undang-undang PPH, ada undang-undang BPTRA itu kan yang undang-undang ini ya, undang-undang BPHTB ini kan perpajakan semua, kecuali undang-undang BPHTB sekarang bukan merupakan kantor pusat punya ya, ini adalah undang-undang pajak daerah ya sekarang BPHTB, yang pajak pusat ini undang-undang PPN, undang-undang PPH, undang-undang BPHTB dan undang-undang KUP satu, saya sebutnya itu undang-undang KUP ya, KUP ya. Ini adalah kantor pusat punya undang-undang ya. Undang oke ya. Oke, nah sekarang dengan kemarin kan ada ribut-ribut undang-undang Ciptaker. Undang-undang Ciptaker itu adalah undang-undang sapu jagat istilahnya. Sapu jagat itu artinya mengkoreksi semua peraturan-peraturan yang ada di undang-undang, bukan hanya undang-undang perpajakan saja, tapi undang-undang lain. Ya, umpamakan undang-undang PT, undang-undang pertanahan, ya, undang-undang tenaga kerja, semuanya dirubah semuanya. Tapi tidak merubah undang-undang ya, hanya diperbaiki undang-undangnya saja. Ya, nah, jadi di dalam undang-undang Ciptaker itu ada yang namanya klaster perpajakan. Klaster perpajakan itu adalah yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang perpajakan, ya, antara lain PPN, PPH dan undang-undang KUP, ya. Nah, kemudian ini adalah struktur daripada kantor Dirjen Pajak. Kantor pusat Dirjen Pajak itu adalah di bawah daripada Menteri Keuangan. Ya, jadi yang paling atas itu dari Menteri Keuangan. Menteri di atas siapa? Presiden. Ya, berarti jadi di bawah Presiden Menteri Keuangan. Kemudian di bawah ini ada kantor pusat Dirjen Pajak, kantor pusat Dirjen Bea Cukai, kantor pajak Dirjen Anggaran. Ya, nah kita kan bicara mengenai pajak kan, berarti pajak itu di siapa yang ngurusin? Itu adalah Menteri Keuangan, kantor pusat Dirjen Pajak, kantor wilayah, ya, kantor KPP wajib besar, ya, kantor wajib besar juga dibagi nanti di KPP Madya. Ada namanya KPP Madya, dan yang paling bawah sekali itu adalah KPP Pratama. Ya. Oke. Itu sudah. Kemudian ya, ini adalah untuk bicarakan mengenai ini strukturnya ini ya. Tadi strukturnya juga sudah diajarkan ya, undang-undang PPN, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, ya, peraturan Dirjen Pajak, terus di bawahnya lagi ada surat edaran, ya. Nah, sekarang kita ini ya, jadi PPN itu apa sih? Pajak pentambahan nilai, jangan salah tulis ya, PPN ya, PPN dengan PPNBM. Kalau PPNBM kamu lihat, perhatikan, N-nya kecil. Kalau yang di atas PPN tuh N-nya besar, ya. Singkatan dari pajak pertambahan nilai. PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah. Jadi singkatnya berbeda, ya. Oke.
Ini sering kalau di dalam komprehensif ditanya itu sering salah, ya. Padahal ini hal-hal yang lumrah saja. Apalagi nanti kalau kamu bekerja, ya, kamu dites dari sini aja dari kamu punya jawaban ini salah aja, Kak, dia sudah tahu kira-kira apa yang ada di dalam kualitas kamu gitu, ya. Nah, faktur pajak untuk keperluan pajak ya, invoice ada invoice komersial dan invoice ada faktur pajak ya. Jadi kamu bayangin ya kalau kamu beli barang itu pasti ada invoice. Ada invoice, ada mungkin ada faktur pajak gitu ya. Ada invoice atau nota pembelian atau nota ya, nota pembelian atau invoice. Dan mungkin ada faktur pajak ya. Di sini bagaimana sih faktur pajak? Ini penjual, ini pembeli, ini harga pokok ya. 1.000 ini PPN 100 ini 1.100 ya. Ada penyerahan barang dan barang kena pajak dan jasa. Ada penyerahan di sini, ada BKP, kemarin saya sudah terangkan apa yang disebut BKP dan apa yang disebut JKP. Ya. Nah, di sini barang dan jasa kena pajak terdiri dari apa saja? Masih ingat barang kena pajak terdiri dari apa saja? Hah? Masih ingat atau tidak? Barang jasa kena pajak terdiri dari apa saja? Jadi BKP dan JKP itu dibagi dari BKP dan JKP kena pajak dan BKP dan JKP tidak kena pajak. Ya, ini penting sekali nih buat kamu nih. Kalau kamu nggak ngerti ini ya itu susah. Ya, nih BKP dan JKP. Nah, untuk kemarin saya sudah ingetin, ya, untuk mengingat semua, ya, itu sulit. Jadi yang mana yang termasuk BKP, JKP? Ya, kalau ada yang tanya yang mana termasuk BKP, yang mana termasuk barang kena pajak, yang jasa kena pajak. Semua barang kena pajak, semua jasa kena pajak. Ya, kamu ingetin aja yang tidak kena pajak ini, kamu ingetin satu ini nih, yang tidak kena pajak. Apa nih yang tidak kena pajak? Ya, yang tidak kena pajak. Ya, nanti kamu bisa lihat ya, barang yang tidak kena pajak itu antara lain itu apa? Barang-barang dari kebutuhan pokok, ya. Terus kemudian barang apa lagi tuh? Barang-barang hasil penggalian dari dari tanah, dari dalam tanah, ya. Kemudian emas batangan, ya. Itu adalah barang-barang yang tidak kena pajak, ya. Ini kalau saya search di internet ya, saya buka barang-barang yang tidak kena pajak ya, ya. Undang-undangnya nggak ada. Kita carikan dulu. Share sebentar ya. Ini
bicarakan dengan nih di pasal 4 ya. Itu adalah barang kena pajak nih. Pajak pertama ini dikenakan atas barang ini semua ya. Nah, ini ketentuan pasalnya sih dihapus. Jenis barang ya, kamu ingetin ya, itu ada di pasal 4A ya, bahwa jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai itu adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran ya, yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ya. Makanan dan minuman, ini detailnya ada lagi nanti di penjelasannya ya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Meliputi makanan minuman baik yang dikonsumsi tempat maupun yang tidak dikonsumsi, yang termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga ya atau catering, serta uang emas batangan dan surat berharga. Semua ini adalah termasuk barang-barang yang tidak kena pajak ya. Kita lihat di penjelasannya, mungkin ada di penjelasannya 4A ya. Saya lihat di 4A, sebentar, saya lihat di penjelasannya 4A, di penjelasannya ya. Ini penjelasannya ya. Nih, tuh. Undang-Undang Republik Indonesia, penjelasan ada di atasnya. Ya. Kita lihat pasal 4A. Jadi kalau kurang jelas di undang-undangnya, kamu lihat di penjelasannya. Ya. Wah, 4A ini, nah, kamu lihat nih, barang-barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi apa? Ini. Ya, ini semua. Saya nggak sebutin, nah, A sampai dengan F. Itu yang bukan merupakan barang kena pajak. Ya. Kemudian kebutuhan pokok apa? Ini, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, ya, yaitu telur yang tidak diolah. Oke, susu, ya, yaitu susu perah, baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan atau dikemas atau tidak dikemas, ya. Jadi pokoknya jangan campur gula, ya. Kalau tidak campur gula, murni ya dipanaskan atau didinginkan itu tidak termasuk barang kena pajak, ya. Buah-buahan yaitu buah segar yang dipetik baik yang telah melalui proses dicuci, sortir, dikupas, dipotong, diiris, digrading dan atau dikemas atau tidak dikemas. Oke. Nih, jadi kalau kamu beli ya buah-buahan di supermarket itu tidak kena PPN. Tapi kadang-kadang kamu beli di supermarket ada yang barang kena pajak, ada barang yang tidak kena pajak. Jadi di samping kamu beli buah-buahan, kamu juga ada beli mungkin biskuit, ya, barang-barang kebutuhan yang lain, ya. Nanti kamu perhatikan di struk ini, struk struknya, ya, dia pakai struk tuh. Dia pakai apa? Dokumen lain yang disamakan dengan faktur pajak, ya. Dia pakai struk. Nah, di dalam struk itu dibedakan mana yang kena PPN, yang mana tidak kena PPN, ya. Nah, jangan heran bahwa kenapa tidak dikenakan PPN. Setelah kamu belajar ini, kamu sudah tahu, oh buah-buahan itu tidak dikenakan PPN. Karena apa? Tidak dikenakan PPN karena itu adalah barang bukan kena pajak, ya. Sayur-sayuran juga demikian, ya. Kalau kamu beli sayur-sayuran di supermarket itu juga tidak dikenakan PPN. Ya. Oke, sekaligus saja ya. Jasa-jasa pelayanan medis yang tidak dikenakan pajak. Ini adalah jasa yang tidak dikenakan pajak. Jadi jasa bukan kena pajak, ya. JKP jasa yang tidak dikenakan pajak. Jasa apa yang tidak dikenakan pajak? Ini satu, dokter hewan, ahli kesehatan. Ya, kalau kamu ke rumah sakit, kamu pergi ke dokter, kamu perhatikan bilnya. Apakah ada PPN? Tidak ada PPN. Ya, karena apa? Dokter itu adalah jasa yang tidak dikenakan PPN.
ya. Kebidanan dan dukun bayi, ini ada dukunnya mesti lagi. Jasa para medis dan perawat, jasa rumah sakit, ya rumah bersalin. Ini juga demikian. Kalau kamu kebetulan saudara kamu atau gimana yang opname di rumah sakit dan nanti kamu akan terima bilnya itu adalah tidak ada PPN. Ya, kalau ada PPN kamu protes. Kenapa ditambahin PPN? Ya, jasa psikolog dan psikiater. Ini kan termasuk dokter ya. Jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Wah, ini ada paranormal lagi ya. Nah, ini adalah apa yang jasa-jasa yang bukan jasa kena pajak. Sedangkan jasa pelayanan sosial meliputi apa nih? Pelayanan panti asuhan, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi dan penyediaan rumah duka. Nah, rumah duka ini juga tidak ada PPN-nya, atau jasa pemakaman termasuk krematorium dan ya jasa di bidang olahraga kecuali yang berplat komersial. Nah, jasa di bidang olahraga itu apa? Jasa bidang olahraga. Tapi kalau kamu pergi ke fitness itu udah bersifat komersial itu pasti ada PPN-nya itu. Ya, kalau di bidang olahraga itu mengenai maksudnya jasa di bidang olahraga itu memberikan pelatihan kepada pemain, nah itu juga dikecualikan dari pengenaan PPN. Tapi kalau bersifat komersial seperti fitness itu sudah termasuk yang kena PPN, ya. Ini kan gampang nih, mengingatkan cuman berapa item aja ya, barang yang tidak kena pajak serta jasa yang tidak kena pajak ya. Selain itu gimana? Selain itu sudah kamu jangan bilang apa-apa, kena pajak gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya kamu mana sih barang yang apakah barang ini kena pajak atau tidak? Kamu ingetin aja yang tidak kena pajak ini ya. Selain itu kena pajak semua. Oke ya. Saya stop share. Saya balik lagi ke bentuknya. Ya, nih terdiri dari apa saja sudah ya. Pengusaha, ini pengusaha yang jual barang tersebut, ya, yang jual barang tersebut itu dia bisa PKP, bisa non PKP, ya, boleh. Ya, nah ini kemarin juga saya sebutkan, ya, yang PKP yang mana, yang non PKP gimana, ya. Ini adalah kalau dilihat dari omset ya, omsetnya nih. Ini dilihat dari omset nih. Ya, omset ya, omsetnya di bawah RB 4,8 miliar. Nah, kalau omset di bawah 4,8 miliar ya, dia boleh memilih. Gitu kan ya. Ya, jika ini gitu kan ya. Jika omset di bawah 4,8 miliar, pengusaha dapat memilih ya, mau PKP atau tidak gitu ya. Oke ya. Tapi kalau jika omsetnya di atas atau sama dengan 4,8 M ya, maka ini pengusaha harus wajib ya, wajib untuk PKP ya. Nih. Jadi di dalam dunia ya, dalam sekeliling kamu itu ya, si penjual-penjual itu ya, kadang-kadang dia ada faktur pajak, kadang-kadang tidak ada faktur pajak, tergantung dari dianya nih ya, pengusahanya nih. Ya, dia bisa PKP, dia juga bisa non PKP. Tapi kalau kamu tes nih sama orang tua kamu, kalau orang tua kamu yang berdagang ya, berdagangnya apa nih? Kalau berdagang restoran tuh dia jual bukan barang kena pajak kalau restoran tuh ya. Tapi kalau selain daripada restoran ya atau hotel ya, itu dia jual barangnya itu jual barangnya juga pokoknya barang kena pajak, dia jual BKP. Kalau dia jual BKP, kalau lihat omsetnya, kalau omsetnya lebih dari 4,8 M berarti dia harus PKP. Ya, ingetin sama orang tua kamu harus PKP. Kalau tidak, ya terserah.
Itu kan nanti kalau diketemukan oleh orang kantor pajak bisa dikenakan denda, ya. Jika tidak, ya pintar-pintar kamu bagaimana kamu menyembunyikannya, tapi ini resikonya gitu aja. Kalau diketemukan maka akan kena denda, ya. Oke. Ya, itu adalah mengenai pengusahanya, bisa PKP, bisa tidak PKP. Jadi kalau suatu perusahaan ya membeli barang, ya membeli barang kebutuhan, membeli barang dagang, ya atau membeli keperluan perusahaan tersebut, ya kemungkinan ada faktur pajak dan kemungkinan tidak ada faktur pajak, ya sadar itu ya. Harus ini nih ya, yakin dulu ya. Pada waktu suatu perusahaan membeli, ya membeli barang, baik bahan baku maupun bukan bahan baku, ya, nah bisa ada PPN, ya, oke. Nah, kenapa tidak ada yang tidak bisa PPN ya? Karena dia bukan PKP ya, dia tidak bisa membuka faktur pajak. Tapi kalau perusahaan itu membeli dari perusahaan yang PKP, maka dia harus mendapatkan faktur pajak. Itu aja. Ya. Oke, ini adalah kemudian ini adalah jika ya suatu perusahaan itu ada kantor pusat, ada cabang-cabang, maka di mana tempat kedudukan sebagai didaftarkan sebagai PKP. Di sini PKP, ya. PKP, di sini juga PKP, ya. Sini juga PKP. Sini juga PKP. Sama nih semua PKP, ya. Harus PKP. Kalau omsetnya memang secara keseluruhan, ya secara keseluruhan tuh secara cabang digabungin dengan cabang pusat digabungin dengan cabang-cabang, omsetnya lebih dari 4,8 M, maka dia harus PKP, baik kantor pusatnya maupun cabangnya, ya. Nah, PKP ini bisa dipusatkan, ya izin pemusatan. Kalau izin pemusatan ini otomatis ini tidak PKP, ya. Ini tidak PKP, ini tidak PKP, ini tidak PKP. Semua PKP itu di cover sama kantor pusat. Jadi nanti kantor pusat yang buka faktur pajak itu adalah kantor pusat, ya. Itu kalau izin pemusatan PKP, ya. Jadi sehingga yang PTA ini ya yang mengeluarkan faktur pajak, ya. Oke, kita bicara ini PKP, ini adalah PKP ya, PTA jual ke PTA Jakarta ya, ke PTB Jakarta gitu ya, ke PTBN ya, Jakarta ya. Penyerahan BKP maupun BKP maupun JKP ya. Kapan harus mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak ya? Wajib menjadi pengusaha pajak jika penyerahan BKP atau JKP ya menyerahkan BKP atau JKP wajib untuk menjadi pengusaha pajak. Dan kalau omsetnya melebihi dari 4,8 M ya. Dan kalau omsetnya melebihi dari 4,8 M, maka dia wajib untuk daftarkan diri untuk menjadi PKP. Tapi kalau omsetnya ya di bawah 4,8 M, pengusaha tersebut dapat memilih untuk di PKP atau tidak PKP. Ini ya, menjadi tidak wajib jadi PKP, tapi kalau ingin mendaftarkan jadi PKP boleh ya. Nah, tapi kalau di atas 4,8 M itu wajib menjadi PKP. Ya. Oke, ini pengusaha menyerahkan BKP atau JKP ya. Kemudian apakah omsetnya lebih besar 4,8 M? Tidak, maka tidak wajib menjadi PKP. Kalau ingin PKP boleh ya. Tapi kalau omsetnya lebih dari 4,8 M, ini ya jawabannya ya. Ya, lebih dari 4,8 M, maka dia wajib menjadi PKP. Ya. Nah, konsekuensinya kalau menjadi PKP, maka setiap penyerahan BKP atau JKP-nya harus membuka faktur pajak dan memungut PPN, gitu ya.
Nah, ini contohnya nih, contohnya. Kalau PT A ya, bukan PKP, maka misalkan ya, jual barang 100.000 ya, 100.000 ya. Tapi kalau PT A adalah PKP, maka misalkan ya, jual barang 100.000, ini PPN-nya 10%, ini adalah kali ini kali 10%. Ya, jadi total jumlah tagihan ya, ini adalah menjadi 1,1. Ya, ini tagihannya. Oke, ya, sudah jelas ya konsekuensinya kalau dia menjadi PKP. Nah, kemudian kalau dia harusnya PKP kemudian dia tidak mau PKP gimana? Ya, nanti kalau ketahuan kamu akan dikenakan denda dan kamu disuruh bayar PPN, itu aja. Ya, konsekuensinya. Ya. Oke, ya. Konsekuensinya. Oke, sekarang import ya. Ini import JKP ini sebentar ya. Import ini sebentar. Import mana nih? Oke, sekarang mekanisme PPN ya. Kalau mekanisme PPN itu adalah dari hulu sampai ke hilir ya. Selama PT ini ada jalur distribusi. Jalur distribusi itu PTA jual ke PTB, kemudian PTB jual lagi ke PTC, PTC jual lagi ke PTD. Ya, end user. End user itu adalah pemakaian langsung. Ya. Jadi bukan untuk didagang tapi untuk dipakai. Itu namanya end user. Ya, kalau kamu beli di Shopee ya, beli barang-barang apa itu adalah barang umumnya ya saya bilang ya. Memang kadang-kadang ada yang beli untuk dijual lagi, tapi umumnya kalau yang beli-beli daripada online tersebut adalah untuk dipergunakan, tidak untuk dijual kembali. Ya. Nah, misalkan ya ini PTA ya menjual barang pada PTP ya, buka faktur pajak HPP-nya. Kalau HPP barang dari PTA ini 1.000, maka tambahkan harga jual ini ya, sorry ini harga jual ya, buka faktur pajak. Ini harga jual 1.000, maka PPN-nya 100. Ini akan menjadi 1.100. Nah, ini dia akan buka faktur pajak. Buka faktur pajak ini akan diserahkan kepada B. PTB ini akan menjadi pembelian dia. Ya, dia akan beli menjadi pembelian dia. Ya, ini akan menjadi PTA ini buka faktur pajak. Ya, PTB akan menjadi harga beli dia. Jadi waktu dia jual lagi, maka buka faktur pajak lagi. HPP-nya kan 1.000 kan? Ini harga beli dia kan? Ya, ya, harga jual A ke B itu akan menjadi bagi PTB itu akan menjadi harga pokok dia. Kalau dia jual lagi dengan harga 200 ya, maka PPN-nya adalah 10% dari 200. Ya. Ini kalau saya gambarkan lagi, ini adalah profitnya 200. Ini harga jual kali ya. Profit berarti harga jualnya adalah 1.200 ya.
1.200. Kemudian PPN-nya adalah 10%, maka dia harus jual sebesar ini, jualnya adalah ini ya. Ini ya, 1320 ya. Oke, ini selanjutnya si PTC ya, harga 1.200 ini menjadi modal dari PTC ya, 1.200 menjadi modal PTC. Kemudian dia mau mengambil profit sebesar 300 untuk dijual kepada PT end user ya. Dijual ke end user. Ini berarti di sini harga jualnya itu adalah 1.500 ya, kemudian 1.500 dia tambah PPN 15% itu adalah menjadi 1.150 dan harga jualnya itu akan menjadi 1.650 ya. Nah, si end user akan membeli dengan harga 1.650 ya. Kamu lihat ya, berjenjang terus ya. Dari PTA, PTB, PTC terus berjenjang terus ya. Nah, ini pelaporannya gimana? Pelaporannya sandingkan antara PPN in dengan PPN out ya. Kita lihat di PTB. PTB akan terima PPN in sebesar 100 dan PPN out-nya adalah sebesar ini PPN in ya. Ini adalah PPN out ya. Nah, kita lihat sandingkan. PPN ini 100, PPN out-nya 120, sehingga kurang bayar 20 ya. Ini mekanisme PPN ya. Kemudian di kemudian di PTC juga demikian ya. Antara in out juga disandingkan ya, dikreditkan ya, disandingkan, maka 120 PTC menerima PPN in 120, PPN out-nya 150 sehingga kurang bayar 30. Kalau kurang bayar dibayar ya. Nah, gitu. Ya, kalau kurang bayar dibayar. Kemudian kalau end user nggak usah dia ada in out-nya karena end user itu adalah bukan PKP, dia langsung itu harga beli dia adalah 1.650, kemudian dipakai aja langsung ya. Nah, ini ringkasannya jika Januari ya, ini masanya nih ya, ini masa. Kalau sebut masa itu kalau PPN tuh masa itu bulanan ya. Masa Januari ada in sekian, ada out 1.250 sehingga kurang bayar ya. Kalau kurang bayar ke pemerintah, maka batas akhir pembayarannya harus dibayarkan sebelum berakhirnya pada tahun berikutnya ya, pada tanggal 30 bulan berikutnya. Nih, pada tanggal 30 bulan berikutnya ya. Kalau ada kelebihan ya, ini pas-pasan, kebetulan pas-pasan. Kalau ada kelebihan itu bisa bagaimana kelebihan itu? Kelebihan itu bisa dikompensasi ke bulan berikutnya atau direstitusi ya. Umumnya restitusi itu dilakukan pada akhir tahun. Hanya beberapa perusahaan aja yang termasuk wajib pajak patuh yang bisa merestitusi pajaknya setiap saat ya. Tapi umumnya kalau perusahaannya bukan wajib pajak patuh ya atau mendapat prioritas, itu umumnya dia lakukan restitusi pada akhir tahun ya. Nah, oke ya. Tapi untuk setiap kelebihan pada setiap bulannya itu akan dikompensasi ke bulan berikutnya ya. Nah, kalau di bulan April ternyata ada kurang bayar ya dibayar lagi ya. Oke, kalau kurang bayar dibayar lagi ya.
2000 itu 1.200 ya. Jadi kekurangan itu adalah terdiri daripada, oh ini kelebihan bulan lalu ya. Kelebihan lebih bulan lalu. Bulan lalu ya. Lebih bulan lalu. Ditambahkan dulu ya, ditambahkan lebih bulan lalu, ditambahkan 500 ini, 500 tambahkan 200 menjadi 700. 700 ini baru disandingkan dengan PPN out-nya. PPN out-nya 2000. 2000 dikurangi 1.700 menjadi 300. Ya. Ini yang kira-kira menjadi apa? Pembahasan mengenai PPN in ya. PPN in dan PPN out itu harus dikompensasi atau dikreditkan. Istilahnya itu dikreditkan. Kalau PPN in itu dikreditkan dengan PPN out. Gitu aja ya. PPN in dikreditkan dengan PPN out. Ini mau nanya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Mau nanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada retur itu gimana Pak? Misalnya kan dia penjualannya itu dikenai PPN itu bulan Februari. Kurang itu kamu suara kamu kresek-kresek gitu. Gimana? Sekali lagi. Jangan Kalau takut ada, bertanya ya. kalau ada retur penjualannya gimana Pak? Atau retur ya. Retur itu nanti saya akan bicara di berikutnya ya kalau ada retur ya. Kalau ini retur penjualan atau retur pembelian? Dua-duanya sih Pak. Tapi beda bulan gitu kalau udah dilapor tapi beda retur. Halo. Halo Pak, terusnya masuk. Angelina? Iya Pak, terusnya kresek-kresek ya Pak? Oh, kedengaran suara saya ya? Ya. Jadi kalau ada, ini retur pembelian atau retur penjualan, Angelina? Keduanya Pak, tapi di beda masa. Iya, kalau di beda masa nggak ada masalah. Yang penting adalah kalau ada retur, ya retur pembelian ya. Kalau ada retur pembelian, ya berarti kan kita harus keluarkan yang namanya nota retur, ya. Kalau kita jual barang, kita buka faktur pajak. Kalau kita beli barang, kita dapat faktur pajak. Tapi kalau kita retur, itu berarti kita harus buka nota retur. Nota retur itu nanti kita akan bicarakan kemudian. Nah, untuk retur pembelian maupun penjualan, kapanpun terjadi, ya, entah dia setahun kemudian, entah dia berapa tahun kemudian, tetap diakui oleh pajak. Dan yang kamu tanya adalah kalau beda masa, nggak ada masalah beda masa. Ya kan retur barang nggak bisa diprediksi kapan. Ya, nah, kemungkinan si customer bisa meretur barang yang dibelinya 3 bulan yang lalu. Sekarang di retur. Yang jelas adalah jika ada terjadi retur barang pembelian maupun retur banyak penjualan, itu harus dibuatkan nota retur. Tapi kalau tidak ada nota retur, berarti itu tidak bisa diperhitungkan di dalam PPN ini. Ya, oke, itu yang
jawaban sementara dari saya. Oke, Angelina ya. Iya Pak, makasih. Yo. Kemudian ya mengenai tarif PPN ya, ini tarif PPN ya. Tarif PPN itu hanya yang kita kenal itu hanya ada dua, yaitu 10% dan 0%. Ya, 10% dan 0%. Tidak ada yang dibilang 2%, 2,5%, tidak ada. Ya, oke. Ya, nah di dalam undang-undang dikatakan bahwa pemerintah pada saat tertentu bisa menaikkan, ya bisa menaikkan, bisa di itu dulu, siap dulu itu mic-nya mengganggu. Jadi dalam undang-undang dikatakan tarif 10% itu bisa dinaikkan paling tinggi 15% dan bisa diturunkan paling rendah 5%. Itu dalam undang-undang. Tapi yang sekarang berlaku itu tarifnya adalah 10%. Ya. Oke. Nah, untuk khusus untuk ekspor itu tarifnya adalah 0%. Jadi kalau ditanya ekspor itu gimana? Ekspor itu bukan tidak dikenakan PPN ya, bukan tidak dikenakan PPN. Ekspor itu adalah dikenakan PPN, hanya tarifnya 0%. Ya, nah, PPNBM itu tergantung ya. Nanti saya kemarin dapat berita dari Pak Hartoni katanya PPNBM nanti untuk sesi berikutnya untuk B katanya. Kalau ini kan tingkat A katanya. Ya, nah. Dasar pengenaan pajak itu adalah harga jual, ya, atau harga pengganti, ya. Nah, harga jual atau harga pengganti, ya. Jadi kalau harga jual itu, ya, kalau ini ada di invoice-nya ada 1.000, ya, kemudian ditagih lagi 200 untuk biaya angkut, maka sebetulnya harga jual itu adalah 1.200. Ya, hati-hati nih. Jadi kadang-kadang si pengusaha ini nggak mengerti, pokoknya harganya 1.000, tapi 200 itu si customer minta si penjual itu tanggung jawab untuk biaya pengangkutannya, tapi yang ditagih dia adalah 1.000. Wah, ini sebetulnya itu harga jual dia adalah 1.000 plus 200, 1.200. Ya. Nah, harga pengganti itu adalah untuk PPN, ya, bagi PPN yang ya untuk jasa ini akan disebut sebagai harga penggantian. Oke, juga ada beberapa yang disebut DPP lainnya, ya. DPP lainnya itu adalah dasar pengenaan pajak menggunakan DPP lainnya, ya, harga jual kali 10, umpamakan nih harga jual kali 10%. Ya, harga jual DPP 1.000, PPN-nya 100. DPP lainnya harga jualnya 1.000, ya, pakai DPP lainnya adalah 100, PPN-nya tetap 100. Kamu lihat nih PPN-nya, ya, PPN-nya tetap tarifnya adalah 10%. Ini juga 10%. Hanya pengenaannya beda, ya. Ini DPP lainnya nih kamu perhatikan nih, ya. Harga jual sama, harga jualnya ini, ya. Harga jualnya sama, ini harga jual. Ini harga jual, ini juga harga jual. Hanya yang satu, ini ada DPP lainnya. Ini ada DPP lainnya. Nah, ini ada DPP lainnya. Ya, kalau ada pengusaha tertentu yang diperbolehkan menggunakan DPP lainnya. Ya, nanti kita belajar lagi ya belakang ya, menggunakan DPP lainnya. Maka kalau ada DPP lainnya itu akan menggunakan DPP lainnya. Nah, atau kalau orang kadang-kadang, oh PPN-nya itu adalah 1%. Dari mana? Ya 10 dibandingkan 1.000, 1%. Ya, nah jangan salah kaprah, jangan Pak, kok ada PPN-nya tarifnya 1%? Oh, itu bukan gitu. Tarif PPN tetap 10%, tapi DPP-nya menggunakan DPP lainnya, gitu. Ya, jelas ya.
Ini jangan sampai orang salah kaprah gitu ya. Kita lihat nanti DPP lainnya itu gimana. Ya. Oke, jelas ya? Itu kemarin kita sudah jelaskan sepintas. Nah, kemudian untuk BKP dan non-BKP. Ya. Kemarin saya ada bicara mengenai bagaimana kalau si pengusaha ini PTA ini ya jual dia pengusaha PTA menjual ya barang ya BKP menjual BKP dan non BKP berbarengan. Nah, ini kan kasusnya ini adalah ini kan. Ya, jadi ini pengusaha ya, PKP menjual BKP dan non BKP. Nah, ini kasusnya kan ini. Ya, nah, oke, jika ada pengusaha yang menjual BKP dan non BKP, tentu di sini dia buka faktur pajaknya ini dia berbeda nih buka faktur pajaknya, ya, dia yang BKP dia akan mengut PPN sebesar 10%, yang non BKP dia tidak mengut PPN, ya. Contohnya, ini kalau kamu tahu ini PTA itu apa? Itu PTA itu adalah supermarket, ya, atau jual buah-buahan itu, total buah apa segala itu, ya, total buah apa sari buah atau gimana lah, ya, dia jual buah-buahan. Tapi bukan hanya dia jual buah-buahan, ya, buah-buahan itu kamu tahu bahwa buah-buahan itu adalah barang non BKP, ya pasti dia penjualannya tidak dikenakan PPN. Tapi di samping dia jual barang non BKP, dia ada jual juga barang BKP, gitu, ya. Misalkan jual roti, jual itu apa? Biskuit, ya, jual kalengan, ya, jual kembang gula, jual coklat, semua, ya, itu adalah barang BKP, ya. Jadi di sini ya pada waktu dia jual ya umpamakan di sini dia jualnya omsetnya ini ya ini omsetnya 1.000 PPN-nya itu adalah ini omset ya ini PPN-nya adalah 10% kan ya 10% ini kali 10%. Nah, ya. Jadi ini adalah nah, 2.200. Oke, ya. Nah, di sini nilainya adalah 500. PPN-nya 0, tidak ada. Dia tidak ada PPN. Kenapa? Ya karena dia jual barang tidak kena pajak. Nah, jika ada perusahaan semacam ini, ya semacam ini, dia tidak murni menjual barang tidak kena pajak, tapi kecampur nih barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. Maka PPN masukannya itu harus dikoreksi. Tidak semua PPN masukan bisa dikreditkan dengan PPN keluaran dia. Ya, oleh karena itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memisahkan dulu PPN-nya, ya. PPN-nya ini dipisahkan PPN-nya mana PPN untuk apa? Mana PPN untuk barang kena pajak, mana yang merupakan gabungan antara bukan begini ya. Maksudnya mana yang pembelian untuk barang BKP dan selain dari pembelian barang BKP ya. Bukan pembelian barang dagang. Ya, pembelian barang dagang. Oke, ini yang berkaitan dengan pembelian dengan BKP itu adalah 1.000.
Yang tidak ada kaitan dengan BKP, contohnya apa nih? Contohnya membeli biaya angkut. Itu kan bukan pembelian barang dagang ya. Dengan barang dagang ya. Dalam kurung ini saya tulis dah. Barang dagang. Ya. Nah, kalau ini kan tidak berkaitan dengan barang dagang, gitu ya. Wah. Ya. Tidak kaitannya dengan barang dagang. PPN-nya itu kita harus pisahkan dulu antara yang barang dagang dan bukan barang dagang, ya. Yang tidak ada kaitannya dengan barang dagang. Yang tidak ada kaitannya dengan BKP atau barang dagang, ya. Ya, jadi dipisahin sama dia nih. Totalnya kan PPN-nya 1,3 juta. Dipisah sama dia. Oh, ternyata ada 1 juta untuk pembelian barang dagang BKP, ya. Ini adalah yang bukan barang dagangan. Otomatis pembelian barang yang bukan BKP nggak ada ya, dia nggak buka faktur pajak. Si penjual barang non BKP juga tidak buka faktur pajak. Otomatis dia tidak buka faktur pajak, ya. Nah, dia yang terima faktur pajak ada yang berkaitan dengan barang dagangan sama berkaitannya bukan barang dagangan, ya, yang tidak ada kaitannya dengan saya tulis ini. Ini aja lah saya tulis nih. PPN masukan yang tidak ada kaitannya dengan BKP karena kena pajak. Barang dagangan. Ya. Nah, ini PPN masukan yang berkaitan ya langsung dengan barang langsung dengan barang dagang. Oke, ya. Ini harus dipisahkan, ya. Sudah memisahkan demikian, maka kita dapat perbandingan 1.000 dengan 300, jadi 1.300, ya. Nah, kemudian bagaimana nih? Oke, dia bilang PPN masukannya harus koreksi. Koreksinya cara gimana? Oh, cara koreksinya adalah ini kita lihat cara koreksinya kan berarti yang 300 ini kita harus pisahkan nih, ya. Yang 300 ini kita harus pisahkan. Yang tidak ada kaitannya kita yang berkaitan langsung aja bisa dikreditkan. Tapi yang tidak berkaitan langsung kita koreksi, ya. Berarti yang 300 itu ya kita koreksi, sebagian kita bisa kreditkan, yang tidak bisa kreditkan kita koreksi, ya. Nah, ini yang bisa dikreditkan nih. Ya, cara yang ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah ini cara ngitungnya ya. 2 juta dibanding 2.500.000 ya. 2 juta itu dari mana? Nah, ini nih 2 juta. Ini dari penjualan ini. Ya, 2 juta ya dibandingkan 500. Itu 2.500.000 ya. PPN-nya jangan dihitung ya. PPN-nya nggak boleh dihitung ya. Ini saya kosongin aja PPN-nya, ada. Jangan kosongin, nanti kamu bingung lagi. 2 juta ini ya. Ini dibandingkan dengan 500.000 ini. Ya. Jadi 2 juta dibandingkan totalnya. Totalnya kan total penjualan sini, total penjualan itu adalah 2.500.
Nih, total penjualan 2.500. Ya, jadi ini adalah 2 juta dibagi dengan 2.500.000 kali 300.000. Dapatlah yang 240. Jadi yang harus koreksi berapa? 60.000 yang harus koreksi. Ya, yang harus koreksi adalah 60.000. Sebentar ya, saya akan sebentar. Halo, lanjutkan ya. Oke, jadi penjualan BKP 2 juta, non BKP 502,5 juta. Ini dia ya hitungannya ya. Hitungan untuk ini saya kasih ini aja. Ya. Nih. Ya. Pertanyaan, jika PTA hanya menjual barang BKP, apakah faktur pajak masukannya tidak berhubungan dengan pembelian BKP dapat dikreditkan? Ya, jadi di sini cuma pertanyaannya, jika PTA hanya menjual BKP, apakah faktur pajak masukan yang tidak ada hubungan dengan pembelian BKP dapat dikreditkan? Tidak ada hubungan dengan BKP apa? Itu nanti kita lihat di pasal 9. Ya. Itu PPN yang bisa dikreditkan, yang tidak bisa dikreditkan. Sekarang ini kamu hanya mengerti bahwa jika ada pengusaha PKP yang menjual barang kena pajak dan barang tidak kena pajak, maka PPN masukannya juga harus dikoreksi juga. Ya, itu dia yang harus diperhatikan. Ya, oke, selanjutnya. Pedoman pengkreditan pajak masukan, ya. Ini pedoman pengkreditan pajak masukan. Ini pedoman bagaimana mengkreditkan pajak masukannya ini, ya. Masukan, ya. Pajak keluaran, nah ini kan sama ya. Dia anggap PPN adalah ini kalau omsetnya ini adalah untuk pedoman pengkreditan PPN masukan. Ini adalah menggunakan apa itu kalau dia ada fasilitas dari pemerintah, jika omset penjualannya ya, jika omset penjualan dari suatu perusahaan ya tidak melebihi daripada 1,8 M, maka ini sebut DIM PPN. Sorry, saya sebut DIM ya, PPN. DIM PPN. Ya. Jadi ada yang disebut dengan DIM PPN. Ya, PPN. Jadi kalau pengusaha tersebut omset penjualannya adalah di bawah 1,8 M, maka dia bisa menggunakan istilahnya apa yang disebut sebagai DIM PPN. Kalau di DIM PPN gimana? DIM PPN adalah dia lihat dari PPN out-nya aja, ya. Ini PPN out, ya. Ini omset. Kalau omsetnya itu adalah 20 juta, ya. Berarti kan PPN keluarkan 2 juta kan, ya. Terus waktu dia bayar gimana? Pada waktu dia bayar, dia pakai DIM PPN. Pakai DIM PPN gimana? Dia anggap 20%, 80% dari PPN out itu adalah PPN in. Nah ini DIM-nya. Ya, jadi dia anggap PPN in. Nah, ini apa? Adalah 80% dari PPN out. Ketentuan tidak melihat jumlah, ya. Tidak melihat jumlah
Dia di sini tidak melihat jumlah, ya. Tidak melihat jumlah, ya. PPN in ini apakah ada atau tidak. Kalau nggak ada PPN in, nggak ada masalah. Yang penting adalah PPN in dia anggap ada, gitu ya. Dia anggap ada, ya. Berarti 80% kali 2 juta ini adalah 1,6. Tapi kalau PPN ini yang lebih dari 2 juta gimana? Oh, tetap tidak diakui itu. Yang diakui tetap 80% dari PPN out. Ya, jadi pada masa itu maka ini kekurangan bayarnya itu adalah 400.000, ya. Ini kekurangan bayarnya itu adalah 400.000. Itu jika dia menggunakan DIM PPN. Ya. Oke, kemudian, nah ini sekarang kita lihat nih, apakah semua PPN itu dapat dikreditkan? Nah, gitu kan ya. Apakah PPN in semua dapat dikreditkan? Gitu. Pertanyaan di sini adalah PPN ya masukan yang dapat dikreditkan. Gitu, ya. PPN masukan yang dapat dikreditkan. Tuh. PPN masukan itu kan kita dapat ya, kita ada bayar sesuatu, kemudian kita dapat PPN. Itu namanya PPN masukan ya, yang dapat dikreditkan. Kalau PPN keluaran kan berhubungan dengan penjualan barang. Itu PPN keluaran. Nah, kalau kita lihat nih, PPN masukan, ya, ini PTA, ini dia jual BKP, ya, ini PPN out, ya, ya. Nah, PPN out, ini PPN ini ada PPN out. Nah, PPN out. Buka faktur ya, di sini buka faktur, dia terima, ini faktur ya, faktur PPN masukan, ya, sama. Dia juga terima faktur PPN keluaran. Ya, PPN masukan dan PPN keluaran. Dua-duanya terima faktur. Ya. Bisa membedakan ya sampai saat ini ya antara PPN masukan dengan PPN keluaran. Kalau PPN masukan berhubungan dengan kita satu ini, berhubungan dengan apa ini? Ini berhubungan dengan satu pembelian barang dagang, ya. Dua, pembelian selain barang dagang. Ya, selain barang dagang macam-macam ya. Pokoknya pembelian apapun, kalau kamu bisa kamu kemungkinan bisa terima PPN, ya. Penggunaan jasa, ya, pihak lain, gitu, ya. Nah, kemungkinan juga kamu bisa dapat ini, ya, PPN in. 4 apa? Kemungkinan kamu PPN import. Kalau import barang kamu pasti bayar PPN, itu ada, ya. Kemungkinan apa lagi? Bayar PPN namanya jasa luar negeri. Nah, ini semua PPN-nya, ya. Kalau kamu lakukan transaksi itu semua, itu kamu dapat namanya PPN in, ya. Berarti kamu PPN yang kamu bayar ya. Kalau PPN in berarti PPN yang kamu bayar. Kalau PPN out itu adalah PPN yang kamu pungut dari orang lain. Clear ya? Antara PPN in dan PPN out akan dikompensasi. Istilahnya itu adalah PPN in dikredit dengan PPN out. Ya, istilahnya PPN in dikredit dengan PPN out. Nah, ini maksudnya nih. Ya. Ini PPN in, istilahnya PPN in dikreditkan dengan PPN out. Nah, ini ya. PPN in dikredit dengan PPN out istilahnya. Ya. Ini
PPN in 1,2, contohnya PPN out 3 juta, berarti kurang bayar 1,8 juta. Ya. Nah, di sini apakah semua PPN ini dapat dikreditkan? Itu kan pertanyaannya itu kan, ya. Saya ambil contoh dulu sebentar. Ini nih, ya. Kita itu ya. Apakah PPN ini bisa dikreditkan semua? Itu yang pertanyaan, ya. Nah, oke. Ini PPN in semua ya. Ya, ini PPN ini. PPN in. Saya warnain ya, lebih gampang dilihat ya. Oh, ini PPN in semua. Ya. Pertanyaannya adalah apakah PPN in masukan apakah bisa dikreditkan semua ya? Apakah sini ya, apakah ini nggak bisa. Apakah PPN in bisa dikreditkan? Ya. Tuh. Jadi kita nggak usah bisa dikreditkan atau tidak dikreditkan, kita lihat dulu ya. Ini pasal 9 ya. Pasal 9 itu mengatur mengenai PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan. Untuk yang khusus di Undang-Undang PPN ya, di Undang-Undang PPN nih. Undang-Undang PPN ya. Jadi PPN yang masuk yang tidak boleh dikreditkan. Jadi pada waktu kita beli sesuatu yang berhubungan ya, ini satu, sebelum perusahaan dikukuhkan sebagai PKP ya. Contoh ini masa ini kita lihat ya. Ini saya kasih contoh nih. Ya. Ini masa ya. Ini masanya, ini contohnya. Ini adalah 31 Desember. Tanggal 31 Agustus lah ya, tahun 2020. Nah, ini. Ya. Ini tanggal 31 Agustus 2020. Nah, ini kan berarti Agustus, ya ini bulan September, ini bulan Juli, ya. Ini bulan November, Desember, Januari. Oke, ya. Itu adalah ya. Nah, kalau kita dikukuhkan ya sebagai PKP tanggal 15 Agustus tahun 2020. Ya, dikukuhkan sebagai PKP 20. Jadi jika menerima faktur pajak ya sebelum masukan ya, sebelum dikukuhkan yaitu tanggal 15 Agustus 2020, maka faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Oke, jelas ya. Jadi ini batasnya 31 Agustus ya. Ini kita PKP, ini kita PKP aja. Ini PKP tanggal 15 Agustus ya. Ini tanggal 15. Ini titik poin aja.
15 Agustus, ya. Agustus adalah tanggal kita PKP. Ya. Nah, sebelum tanggal 15 Agustus 2020, jika kita menerima faktur pajak masukan, ya, maka tidak dapat dikreditkan. Sesudah itu silakan dikreditkan. Itu nomor 1, ya. Nomor 2, ya. Nomor 2, jika kita ada pembelian mobil sedan, station wagon, kecuali dibeli untuk taksi atau untuk pengangkutan, maka itu tidak boleh dikreditkan. Jadi kita beli mobil sedan ini untuk direksi, ya. Kita membeli station wagon itu seperti kijang, ya. SUV itu station wagon semuanya, ya. Kalau kita beli mobil itu, kecuali kalau kita beli mobilnya itu adalah untuk keperluan untuk dipergunakan untuk disewakan sebagai taksi. Kan ada taksi Bulbet itu ada menggunakan Toyota, ya, ada kan ya, menggunakan merek lain juga banyak yang digunakan untuk sebagai angkutan taksi, ya. Oke, nah kalau dia gunakan untuk angkutan taksi boleh dikreditkan, tapi selain daripada itu kalau kamu beli mobil direksi, ya tidak boleh, baik beli sedan maupun beli station wagon itu tidak boleh dijadi PPN masukan atas pembelian mobil sedan atau station wagon tidak dapat dikreditkan, ya. Nah, kemudian ada lagi PPN-in yang ada hubungannya langsung dengan kegiatan yang PPN-in yang tidak ada hubungannya, ya. PPN-in yang ketiga nih, ya. PPN-in yang tidak ada, ya. Tidak ada hubungannya langsung, tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan produksi dan distribusi, itu tidak boleh dijadikan. Contohnya apa sih PPN yang tidak ada hubungan kegiatan produksi? Ini contohnya, ya. Contohnya ini contoh yang PPN-in yang tidak ada hubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi. Ya, contohnya ya untuk pembelian, ya, pembelian seragam karyawan, ya, karyawan, ya. Nah, itu pembelian seragam karyawan satu itu, ya. Kalau ada PPN, ya, PPN atas pembelian seragam karyawan. 2, PPN atas pembelian rumah, ya, tanah dan bangunan untuk untuk mes karyawan juga tidak bisa digunakan. 3, ya, apalagi PPN atas penggunaan, ya, atas jasa IO itu event organization, ya. IO sehubungan dengan pesta sehubungan dengan pesta acara pesta, ya, sehubungan dengan acara pesta itu, ya. Pesta karyawan, ya, itu juga tidak boleh dikreditkan, ya. Ini tidak ada hubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi, ya. Oke, hati-hati ini kalau nanti kamu bekerja, hati-hati kalau terima PPN ini yang tidak ada hubungan dengan produksi dan distribusi, jangan kamu kreditkan. Oke, ya. Kemudian yang nomor 4,
adalah PPN jasa luar negeri sebelum dikukuhkan PKP. Ini sama dengan yang nomor 1 ya, PPN yang tidak ada hubungan dengan nomor 1 ya. Nah, ini saya tambahkan, ini adalah kalau ini adalah saya tambahkan ya, ini tambahan ya. Tambahan ya. Ya. Untuk apa? Nanti kita tambahkan ya, apa yang nggak bisa masuk ya. Ini jika pengusaha menjual atau pengusaha PKP menjual PKP dan non PKP, maka PPN sebagian PPN in tidak. Oke, tadi kita dapat ya. Itu sebagian tidak dapat dikreditkan. Pengusaha. Nanti kita tambahin lagi 2 apa 3 apa ya. Ini contoh ya. Contoh menerima faktur pajak kan sangat tidak sesuai dengan ya. Ini ya. Kalau ya menerima faktur pajak yang tanggalnya tidak sesuai dengan penyerahan BKP atau JKP. Nah, ini demikian. Ya. Saya kasih contoh lagi ya, yang nomor 2 ini. Ya. Misalkan ini ya. Saya kasih contoh. Ini kasih contoh lagi. Ini adalah penyerahannya adalah nih. Menerima faktur pajak yang tanggalnya tidak sesuai dengan penyerahan BKP. Ya. Ini tanggalnya di sini ya, tanggal penyerahan. Ini tanggal penyerahan BKP. Ya, tanggalnya umpamakan tanggal berapa? Tanggal 16 Juli 2020. Ya. Nah, kalau dia nah, 1 Juli, maka jika dia bukanya adalah tanggal 1 ini, udah melewati 3 bulan ya, udah melewati 3 bulan ya. Melewati 3 bulan ya. Harusnya kan ini harusnya dibuka faktur pajak tanggal 1 Juli juga tahun 2020. Ini harusnya ya. Tapi baru dibuka faktur pajak tanggal Juli, Agustus, September, Oktober, 1 November ya, 15 November tahun 2020. Ya. Baru dibuka faktur pajak tertanggal ya. Tertanggal ini. Jadi faktur pajaknya untuk penyerahan tanggal 15 itu dia bukanya faktur pajak tertanggal. Ya. 15 November tahun 2020. Nah, ini kan sudah lewat dari 3 bulan. Ya. Maka faktur pajak masukan ya yang diterima adalah jadi cacat sehingga tidak dapat dikreditkan. Nah, ini ya. Jadi
Jadi pada satu saat ini kamu terima apa? Kamu ada terima penyerahan barang, ya, tanggal 1 Juli. Nah, tunggu, faktur pajaknya nggak dikeluarin tuh, ya, sama si penjualnya nggak dikeluarin. Tahu-tahu di bulan November dikasih nih, ini faktur pajaknya, gue lupa nih tanggalnya, gue lupa, dibuka kan faktur pajak tanggalnya 15 November 2020. Nah, kamu lihat nih, tanggal penyerahan 1 Juli, harusnya dia bukanya faktur pajaknya adalah 1 Juli 2020. Tapi dia baru dibukanya adalah tanggal 15 tertanggal. Faktur pajaknya tertanggal 15 November tahun 2020. Ini sudah melewati 3 bulan. Nah, maka faktur pajak yang kamu terima ini dia anggap sebagai faktur pajak cacat dan tidak bisa dikreditkan. Ya, oke, sudah. Ya, ini adalah tambahan-tambahan ini hanya tambahan saja. Ya, sudah bertanya sampai sini? Silakan. Ada yang bertanya? Saya pas semua ya. Pas semua dulu. Ya, itu adalah untuk pengkreditan faktur pajak masukan, ya, mana yang tidak boleh dikreditkan. Ya, maksudnya apa? Coba pertanyaan. Iya, di masa berikutnya. Ini kan pada waktu masa Juli kan kamu nggak terima faktur pajak ya kan? Otomatis kamu nggak bisa kredit kan ya. Waktu Agustus juga nggak terima, September juga nggak terima, Oktober juga nggak terima. Di bulan November kamu menerima nih faktur pajaknya. Faktur pajaknya tertanggal November, ya, tertanggal 15 November. Boleh nggak kamu masukkan di SPT masa 15 November gitu? Nah, kalau saya bilang di sini tidak boleh kamu kreditkan di 15 di masa November. Meskipun faktur pajaknya tanggal 15 November. Karena apa? Tidak boleh. Karena faktur pajak itu, ya, kalau menurut peraturan, faktur pajak penyerahannya tanggal 1 Juli itu harus dibuka faktur pajaknya pada tanggal 1 Juli. Nggak boleh dia melenceng sampai 3 bulan. Ya, kalau masih melenceng dalam selama 3 bulan, oke, masih boleh. Tapi kalau dia udah lewat 3 bulan, maka meskipun masanya 5 November tidak boleh dikreditkan di masa November. Karena apa? Dia itu udah menyalahi aturan. Harusnya dia cerahkan tanggal 1 Juli gitu. Cukup jelas? Cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? 3 bulan, 3 bulan. Nah, ya udah lewat 3 bulan kan dia. Iya, ya. Kan Agustus, September, Oktober 3 bulan. Dia kan udah lewat 3 bulan kan, November udah melewati 3 bulan. Ya kan harusnya Agustus kalau dia terima kalau faktur pajaknya tertanggal Agustus masih boleh. Kalau faktur pajaknya tertanggal September masih boleh. Kalau faktur pajaknya tertanggal Oktober masih boleh. Tapi dia faktur pajaknya tertanggal November gitu. Kan udah lewati 3 bulan kan gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi dianggap sebagai faktur pajak cacat.
Pembayaran apanya ya? PPN ya? Kan ini kamu udah bayar. Pada waktu pencerahan BKP tanggal 1 Juli, kemungkinan kamu udah bayar semua PPN sama dia. Temen kamu nggak terima faktur pajak aja gitu. Faktur pajaknya dia juga lupa, kamu juga lupa gitu maksudnya. Hah? Salah dong. Masa November, kalau masa November, PPN SPT masa November itu paling lambat dilaporkan di Desember, bukan di Oktober. Terbalik kamu. Kamu lihat masanya. Di sini kan masa November kan, harus dilaporkan dengan apa? Harus dilaporkan paling lambat, katanya paling lambat. Kalau bisa kamu laporkan di 30 November silahkan. Tapi di sini dikasih paling lambat tanggal 30 Desember, 31 Desember akhir tahun berikutnya. Gitu. Dilaporkan. Dibukain November, dia buka November, dia kasih kamu di masa November. Oke, kamu masukkan kan di November kan, di SPD masa November kan? Ya, kamu masukkan di SPD masa November, tapi kamu laporkan kapan? Laporkan akhir bulan Desember, gitu. Nah, nanti kita lihat kalau lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soal, ya, supaya kamu clear, ya. Jadi ini kamu tahu aja bahwa prinsipnya bahwa faktur pajak itu harus dibuka nih, harus dibuka pada tanggal penyerahan BKP atau JKP, gitu aja ya. Pada penyerahan BKP atau JKP. Nih, tanggal 1 Juli harus dibuka 1 Juli. Ya. Boleh terlambat, tapi terlambatnya 3 bulan. Paling banter 3 bulan. Kalau kalau dibuka dalam masa 3 bulan, itu tidak dianggap faktur pajak cacat. Ya, tidak dianggap faktur pajak cacat sehingga bisa dikreditkan di Agustus, November, Desember silakan, ya, tidak boleh dikreditkan. Tapi kalau sampai keluar dari 3 bulan, dia buka faktur pajaknya tertanggal 15 November, padahal dia waktu penyerahan barangnya tanggal 1 Juli, wah ini udah 3 bulan nih, maka kamu yang nerima faktur pajak ini jangan mau terima. Kamu terima. Jadi solusinya gimana? Jangan terima. Karena apa? Kalau kamu terima, kamu tidak bisa mengkreditkan dengan PPN keluaran kamu. Ya, nggak bisa kurangkan dengan PPN keluaran kamu karena ini dianggap faktur pajak cacat. Jadi solusinya gimana? Pulangin sama dia minta ganti tanggal 1 Juli punya atau tanggal 1 Agustus atau 1 September atau 1 Oktober gitu. Sehingga kamu bisa manfaatkan dan kamu bisa kreditkan PPN masukan tersebut. Itu. Oke, ada lagi mau bertanya silakan. Nah, ini saya senang nih kalau kamu aktif gini, jadi mengertilah apa yang kamu apa yang nggak ngerti kamu, jadi saya bisa terangkin lebih jelas gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Nah, ini berkaitan dengan faktur pajak nih, ya. Tadi kita sudah bicara panjang lebar, ini berkaitan dengan faktur pajak, ya. Kalau faktur pajak, ya, kita lihat teorinya dulu. Apa sih faktur pajak ya? PKP pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa, kalau dia sebagai PKP, kalau dia sudah terdaftar sebagai PKP, maka setiap penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak, itu harus membuka faktur pajak.
ya. Entah pada saat ini misalkan perusahaan dagang ya, perusahaan dagang ini perusahaan jual beli barang, tapi dia ada menyewakan tanah dan bangunan. Jadi pendapatan sewa kan bagi dia kan, dia mendapatkan pendapatan sewa. Apakah harus buka faktur pajak? Buka faktur pajak itu. Pokoknya setiap ada penghasilan ya, yang yang penghasilan rutin bagi dia itu, maka dia harus membuka faktur pajak ya. Nah, jadi dia pungut PPN dari pihak lain ke si pengusaha tersebut ya. Jadi pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak. Nah, kapan sih membuat faktur pajak? Pertanyaan itu kan kamu kan. Kapan membuat faktur pajak? Tadi saya udah katakan di sini ya, yang membuat faktur pajak nih. Nih. Kapan membuat faktur pajak? Tadi saya udah tekankan di sini. Pada saat penyerahan BKP dan JKP itu sudah terhutang PPN. Pada waktu terhutang PPN harus buka faktur pajak, gitu aja. Ya, jadi antara terhutang dengan buka faktur pajak. Ya. Nih ya, saya teman. Jadi kapan terhutang PPN? Satu, kalau sudah tahu ya, kapan buka faktur pajak? Ya. Kapan lapor? Itu kan? 4. Kapan bayar? Ini boleh kamu explore diri kamu sendiri, dan nanti kalau nggak ngerti kamu tanya saya, kapan ini pajak terhutang? Ya. Jadi jika ya ada penyerahan jasa BKP atau JKP ya, atau ekspor atau import gitu kan ya, atau import, ekspor, BKP atau JKP ya, import, BKP maupun JKP gitu. Itu akan selalu timbul permasalahan ini. Ini sangat penting sekali. Kalau kamu salah, itu kamu kena denda, gitu aja. Ya, ini kamu akan kena denda. Kalau kamu salah, ini kamu akan kena denda. Ya, maka ini paling penting sekali itu untuk menentukan kapan terhutang PPN, kapan harus buka faktur pajak, kapan harus lapor, dan kapan harus bayar. Itu ya, ini bayar dulu ya. Kapan bayar, harus bayar dulu ya. Kapan lapor. Ya, ini poin penting ya. Tinggal kamu pas-pas ya. Jika ada penyerahan BKP JKP, ekspor BKP JKP ataupun import BKP JKP, di dalam benak kamu tanya kapan ya terhutang PPN-nya, kapan ya buka faktur pajak ya, kapan ya bayar ya, kapan melaporkan SPT ya. Oke, sudah ya. Ini sekarang kita menginjak kemari ya. PKP harus membuka faktur pajak ya. Nah, ini pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap apa? Dia pada waktu setiap melakukan transaksi apa, dia harus membuka faktur pajak. Satu, penyerahan barang kena pajak sebagai maksud pasal 4 ayat 2, huruf 1, 2, 3. Nanti kamu lihat lagi ini pasal-pasal dalam PPN. Ya, pada saat menyerahkan barang kena pajak. Ya. Kemudian pada saat menyerahkan jasa kena pajak. Ya. Jadi kalau ini pada saat penyerahan barang kena pajak, berarti kalau penyerahan barang bukan kena pajak gimana? Ya nggak usah pakai PPN, ya. Oke, tidak usah buka faktur pajak ya. Di sini dijelaskan jelas-jelas. Ini adalah barang kena pajak, bro. Jasa kena pajak, bro. Baru kamu buka faktur pajak. Kalau ada pertanyaan, kalau gitu penyerahan barang kena pajak tidak kena pajak. Penyerahan barang tidak kena pajak, apakah perlu buka faktur pajak? Perlu, ya.
Oke, jelas ya, ingat ya, itu ya. Nah, kemudian ekspor barang kena pajak, berwujud maupun tidak berwujud. Ya, ekspor jasa, ya, ekspor jasa kena pajak. Ya, ini sebetulnya ada import itu waktu import kita bayar. Kita nggak buka faktur pajak, tapi kita bayar. Lain tuh kalau import ya. Terutang PPN, ya, ini terutang PPN, tapi pada waktu import, ya. Oke, kalau import tuh lain lagi ya. Ini import juga bayar PPN ya, tapi nggak usah buka faktur pajak, ya. Tapi kita pakai namanya SSCP, ya, surat setoran cukai pabean, ya. Nah, faktur pajak sebagai dimaksud ayat 1 harus dibuat pada kapan dibuatnya faktur pajak. Tanggal kapan harus dibuat faktur pajak? Pertanyaan lagi nih. Ya, faktur pajak kapan dibuatnya? Kalau dibilang, oh pada saat ini harus buka faktur pajak. Oke, kapan dibukanya faktur pajak? Saya udah tahu nih, kalau ada transaksi harus buka faktur pajak. Kapan dibukanya? Nah, ini kamu lihat ya, saat penyerahan. Tadi kan saya bilang kan, dia serahkan barang kapan, langsung dibukakan tanggal itu. Ya, ini kan saat penyerahan barang kena pajak. Saat pembayaran, yang mana lebih dahulu. Nah, ini saya menerangkan gini, ya. Ini saya terangkan di sini di sampingnya ini ya. Ya. Dijual ya. Diserahkan, dijual tanggal sekian ya. Tanggal 5 Agustus ya 2020 dijual barang ya, dagang. BKP ini ya, dijual BKP lah ya, BKP seharga SP 1 juta. Itu kan ya. Ya. Maka ini kan transaksi ini ya, terutang PPN kan ya. Dan PPN 10%. Itu kan ya. Nah, PPN 10%. Jadi 1,1 kan ya. Kapan dibukanya? Kapan buka faktur pajak? Kapan terutangnya lah? Kapan terutangnya dulu? Kapan terutang PPN? Itu pada saat penyerahan barang. Ya, pada saat penyerahan barang. Oke. Kapan penyerahan barang itu? Kapan terjadi penyerahan barang? Tanggal 5 Agustus penyerahan barangnya misalkan. Oke, kalau 5 Agustus penyerahan barang ya, tanggal 5 Agustus ini terjadi penyerahan barang. Oke, ya. Sehingga kapan dibuka faktur pajak? Nah, maka faktur pajak harus dibuka tertanggal ya 5 Agustus 2020. Nah, ini kamu lihat tuh, kapan dibuka faktur pajak? Faktur pajak harus dibuka tertanggal 5 Agustus 2020. Tapi kalau faktur pajaknya dibukain nanti tanggal 30 Agustus, tetapi saya buat faktur pajaknya tertanggal 5 Agustus, boleh nggak? Boleh saja. Kan saya bilang ini, tertanggal. Faktur pajak itu harus tanggalnya itu 5 Agustus. Kamu mau bukanya tanggal 30 Agustus, kamu mau bukanya September, terserah. Yang penting adalah faktur pajaknya kamu kasih tertanggal 5 Agustus. Nah, mengerti ya? Ini yang kamu harus perhatikan. Ya, faktur pajaknya tertanggal 5 Agustus. Ya. Oke, nah kemudian saat penerimaan. Nah, kalau misalkan ya, misalkan transaksi di atas tuh ya, perusahaan PKP
menerima uang muka sebesar 250.000. Ya. Tanggalnya misalkan tanggal 1 Agustus dah, ya. Jangan 1 Agustus, bolehlah tanggal 1 Agustus ya, untuk membedakan ini aja ya. 1 Agustus 2020. Ya. Bagaimana nih? Ya, sekarang kapan terhutang? Saya balik lagi, saya pertanyaan lagi ya. Kapan terhutang PPN? Ya, PPN kalau dalam hal uang diterima lebih dahulu sebelum ada penyerahan barang, maka PPN akan terhutang pada saat uang diterima. Jadi PPN terhutang pada tanggal 1 Agustus 2020 gitu ya. Nih. Ya, 2020. Clear ini? Kapan terhutang PPN? PPN terhutang tanggal ini. Kapan faktur pajak dibuka? Kapan faktur pajak atas uang muka dibuka? Dibuka ya. Dibuka pada faktur pajak tertanggal 1 Agustus 2020. Oke? Ya. Dibuka faktur pajak tertanggal 1 Agustus 2020. Jadi, pada saat penyerahan 3 nih ya. Pada saat penyerahan barangnya kan kapan tuh? Barang tertanggal kapan? Tertanggal 5 Agustus ya, ini. Nah, bagaimana cara membukanya ya? Bagaimana cara membuka faktur pajaknya dan tertanggal berapa? Kan ya? Nah, ini adalah faktur pajak atas penyerahan ya barang harus dibuka tertanggal 5 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut, yaitu harga jual itu berapa? 1 juta ya, dikurangi DP berapa? 250.000. Berarti di sini adalah RP 750.000 dan berapa? PPN-nya adalah 75.000. 75.000. Gitu. Ya. Oke, faktur pajak atas penyerahan barang harus dibuka tertanggal 5 Agustus 2020 dengan rincian sebagai berikut. Oke, ini sudah jelas. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ini hanya menjelaskan ya. Umum sih pada waktu dijual ya, dijual kredit ya, dia nggak melihat kapan uangnya diterima ya. Pokoknya kalau dia jual kredit itu adalah barang pada waktu barang diserahkan. Jadi jangan kamu bersimpulan kan uangnya belum diterima, gimana saya mesti bayar PPN? Nggak bisa begitu. Di peraturan undang-undang mengatakan bahwa memang bahwa PPN itu terhutang pada tanggal diserahkan, ya bukan tanggal diterima apa piutangnya, bukan. Ya ingat ya, bahwa PPN itu adalah terhutang pada tanggal penyerahan. Nah, tapi bagaimana kalau ada terima uang lebih dahulu? Nah, kalau ada terima uang lebih dahulu, maka uang yang terima itu sudah terhutang lebih dahulu. Ya, mana yang diterima dulu? Kalau terima uang, ya pada saat diterima uang yang terhutang. Ya, oke, jelas ini perbedaan antara kapan dibuka, kapan terhutang dan
kapan harus dibuka faktur pajak? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, ini ada lagi kasusnya nih, kasus namanya kasus faktur pajak gabungan. Ya, itu dikecualikan dari yang di atas katanya. Itu kan di atas kan di prinsipnya adalah faktur pajak dibuka pada saat penyerahan. Betul kan ya? Tadi kasus sudah. Dikecualikan, ini ada yang dikecualikan. Kalau dikecualikan ya, jika tanggal 5 Agustus ya, tanggal 3 Agustus ya dijual kepada PTA sebanyak Rp 500.000 ya, 500.000 ya, ditambah PPN 10%. Ya, misalkan tanggal 10 Agustus ya, dijual juga kepada PTA, sama-sama dijual ya. Dijual kepada PTA, dijual kepada PTA lagi ya, sebanyak mungkin 1,5 juta ditambah PPN 10%. Ya. Tanggal 25 Agustus dijual lagi, dijual kepada PTA sebanyak 2.500.000. Ya, ditambah PPN, ditambah PPN 10%. Nah, kamu lihat nih, ya, dalam masa bulan Agustus, ya, perusahaan menjual kepada PTA sebanyak 3 transaksi, ya, 3 transaksi. Nah, kalau menurut aturan PPN adalah PPN dibuat pada tanggal pembayaran, pada saat penyerahan barang. Ya, ini diasumsikan penyerahan barang tanggal 3 Agustus, penyerahan barang tanggal 10 Agustus, penyerahan barang tanggal 25 Agustus. Kalau dengan demikian, berarti tanggal 3 Agustus harus dibuka faktur pajak tanggal 3 Agustus. Satu lagi dibuka faktur pajak tanggal 10 Agustus. Satu lagi dibuka faktur pajak tanggal 25 Agustus. Oke? Ini ada 3 faktur pajak. Kamu bisa bayangin nggak? Kalau satu bulan ada 100 transaksi, berarti ada 100 transaksi yang harus kamu buka faktur pajak dong. Ya, nah ini kan tidak efisien. Maka pemerintah dalam undang-undang tersebut mengakomodasi jika ada transaksi kepada customer yang sama pada masa yang sama, ya, lebih dari 1 kali, maka diperkenankan untuk membuat apa yang disebut sebagai faktur pajak gabungan. Jadi gimana gabungannya nih? Ya, jadi tiga ini hanya dibuat 1 faktur pajak ya. Nah, dalam kasus di atas diperbolehkan membuka 1 faktur pajak gabungan namanya. Nah, faktur pajak gabungan. Ya. Nah, kapan? Paling lambat harus dibuat pada akhir masa tersebut. Ya. Akhir masa tersebut. Nih. Jadi gimana? Oh, dibuatlah. Maka dibuatlah faktur pajak gabungan. Tanggal kapan? Saya buat aja nih tanggal nih ya. Tanggal misalkan tanggal 29 Mei. Agustus. Boleh kan? Tanggal 30 Agustus boleh nggak? Boleh. Tanggal 31 boleh nggak? Boleh. Oh, di sini kan tulis paling lambat. Ya, tahun 2020. Ya, dibuka.
kepada PT A. Senilai berapa? Kamu gabungin tuh semua tuh, senilai berapa? Ya, kamu di faktur pajak boleh kamu rinci, transaksi ini, transaksi boleh. Ya, kalau mau gabung silakan gabungin. Kalau ini 1,5 juta, 2 juta berarti 4 juta kan? Ya. Nah, PPN adalah 10% sama dengan PPN 10% sama dengan 400. Gitu. Tanggal kapan? Tanggal itu tadi ya. Nah. Oke, sudah. Ini dibuka faktur pajak apa namanya? Gabungan ya. Ada mau bertanya sampai sini? Silakan tanyakan. Oke. Silakan tanyakan. Ada faktur pajak gabungan. Ya. E-faktur. Cara apa? Cara untuk ininya, cara untuk buka e-faktur itu nggak bisa diajarin karena itu harus pakai program benar-benar punya program, jadi programnya perusahaan punya gitu. Tapi gampang kalau secara teori kamu udah ngerti, nanti tinggal belajar e-faktur gampang sekali gitu ya, tinggal diajarin sebentar aja udah bisa kamu buka faktur pajak sendiri. Lebih gampang kalau kita belajar secara manual. Secara manual ribet, tapi nanti kalau udah e-faktur, kamu tinggal pencet keluar udah semua, termasuk laporan bulanan juga udah keluar semuanya, gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir, kamu untuk saya nggak diterangkan e-faktur. Nanti waktu kamu praktek, itu pasti kamu akan kamu tanya teman kamu aja, pun aja bisa mengerti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jenis-jenis faktur pajak itu ada faktur pajak ya, faktur pajak biasa nih ya. Kalau dulu ada faktur pajak standar, ada faktur pajak sederhana ya. Tapi sekarang tidak ada namanya faktur pajak sederhana. Semuanya sebutnya adalah faktur pajak. Gitu ya. Sebutnya faktur pajak. Satu lagi sama dengan faktur pajak ya, dokumen tertentu yang dipersamakan, yang kedudukannya ya, kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya. Oke, ada faktur pajak, kemudian ada dokumen tertentu yang kedudukan bersama dengan faktur pajak. Dan ada yang namanya faktur biasa yang dipergunakan end user. Ini faktur komersial ya. Ini faktur biasa atau komersial. Yang bersamakan faktur pajak. Ya. Nah, ini yang kalau faktur pajak, kita istirahat dulu deh ya. Nanti kita balik pukul berapa ini? 15.45 ya.